Di sebuah aula megah yang penuh sesak oleh tokoh politik, aktivis, jurnalis, dan mahasiswa dari seluruh penjuru negeri, panggung debat politik itu menjadi medan tempur yang tak hanya mempertaruhkan argumen, tetapi martabat dan kredibilitas. Kamera-kamera televisi nasional menyorot tajam kedua sosok yang menjadi magnet malam itu, Sudirman Said, mantan menteri yang dikenal keras kepala dalam menyuarakan idealismenya, dan Gibran Rakabuming Raka, wakil presiden termuda dalam sejarah Indonesia, yang selama ini dikenal tenang dan tak banyak bicara. Atmosfer begitu tegang, udara seakan berat oleh ketegangan yang membumbung. Semua orang menanti, siapa yang akan menyerang lebih dulu. Tak butuh waktu lama, Sudirman Said maju ke mimbar dengan langkah pasti. Nada suaranya lantang, penuh percaya diri, dengan intonasi yang dibuat sedemikian rupa agar menusuk setiap hati yang mendengar. Saudara-saudara, katanya, membuka dengan kalimat formal yang seakan membakar semangat. Apa jadinya bangsa ini jika kursi kekuasaan diisi oleh boneka? Oleh titipan elit yang hanya menjadi bayang-bayang dari ayahnya sendiri. Tepuk tangan meledak, disusul riuh rendah sorakan. Ia melanjutkan dengan tudingan yang lebih pedas, inilah simbol dinasti politik yang tak tahu malu. Demokrasi bukan untuk diwariskan, tetapi diperjuangkan. Gibran yang duduk di kursi panelis hanya diam. Wajahnya tetap datar, mata lurus menatap ke depan. Tak ada reaksi emosional, tak ada tatapan tajam. Tapi bagi yang peka, senyumnya mengandung sesuatu yang dalam. Ia tahu malam ini bukan sekadar debat, ini adalah ujian terbesarnya sebagai pemimpin muda yang selama ini diragukan, diremehkan, bahkan difitnah. Kamera menyorot wajahnya, dan di layar-layar televisi, rakyat menyaksikan kontras mencolok antara dua sosok, satu menggebu, satu membisu. Namun justru dalam diamnya, Gibran terasa lebih menggentarkan. Sudirman terus menghujam. Ia menyebut angka-angka, kronologi keputusan politik, dan menyebut nama-nama elit yang dianggap bermain di belakang layar. Ia menyindir keterlibatan keluarga Jokowi di berbagai lini pemerintahan, menyuarakan keresahan rakyat soal keadilan yang timpang. Namun tak bisa dipungkiri, sebagian kata-katanya mulai terasa lebih menyerang pribadi ketimbang berdasar argumen. Beberapa hadirin mulai saling menoleh, bertanya-tanya, apakah ini masih debat sehat, atau sedang berlangsung eksekusi karakter. Tapi Sudirman tak peduli, ia merasa sedang berjuang menyelamatkan demokrasi. Ketika moderator mempersilakan Gibran untuk menanggapi, semua menjadi hening. Seperti detik-detik sebelum gempa mengguncang. Gibran meraih mikrofon dengan tangan kanan, menegakkan tubuhnya perlahan. Tapi ia hanya berkata singkat, saya akan menjawab di waktu yang tepat. Sorotan kamera kembali menyala, penonton terpaku. Bukannya membalas dengan argumentasi panas, ia justru memilih menahan diri. Keputusan itu bukan tanda kelemahan, tetapi strategi. Ia tahu, membalas hari ini hanya akan menambah api pada kobaran emosi publik. Ia ingin membalas dengan cara yang lebih halus dan lebih dalam. Di luar ruangan, suasana jauh lebih gaduh. Para wartawan langsung melemparkan pertanyaan bertubi-tubi kepada Gibran, namun ia hanya melempar senyum dan berkata, saya menghormati pendapat semua orang. Jawaban itu, yang terdengar klise, justru menjadi sorotan utama. Seseorang yang diserang secara brutal, tetapi membalas dengan ketenangan, menjadi bahan diskusi hangat di ruang redaksi, warung kopi, hingga ruang kelas. Seolah publik menemukan sesuatu yang tak biasa dalam percaturan politik tanah air, adab dalam badai. Malam itu, media sosial meledak. Nama Sudirman Said dan Gibran Rakabuming bertarung di trending topik. Video potongan pidato Sudirman menjadi viral. Meme Gibran bertuliskan, boneka kekuasaan, bertebaran. Namun tak sedikit pula yang memuji sikap Gibran. Ia memang diam, tapi bukan berarti kalah, tulis seorang netizen yang mendapat ribuan retweet. Muncul kutipan dari Ali bin Abi Thalib, kebesaran seseorang bukan pada amarahnya, tetapi pada sabarnya saat diuji. Gibran telah menanam bibit kesan yang berbeda, bukan politisi biasa. Dan di satu sudut malam yang sunyi, Gibran duduk di kamar kerjanya, membuka catatan kecil yang selalu ia bawa. Di sana tertulis dengan tinta biru, jangan balas luka dengan pisau, balaslah dengan pemahaman. Karena darah bisa kering, tapi makna akan tinggal. Ia tahu, medan perang ini belum selesai. Tapi ia juga tahu, bahwa bukan pedang yang akan membuatnya menang, melainkan keteduhan hati dan kekuatan narasi yang tak bisa ditampik oleh siapapun. Keesokan harinya, Indonesia seperti terbangun dalam badai digital.
Potongan video pidato Sudirman Said telah menyebar bak api di Padang Ilalang. Media sosial menjadi medan tempur tanpa henti. Hashtag tagar boneka kekuasaan, tagar dinasti politik, dan tagar titipan elite bertengger di puncak trending Twitter dan Instagram. Video yang memperlihatkan ekspresi Gibran yang datar ketika diserang pun diberi berbagai caption sinis, dari yang lucu hingga yang menyakitkan. Ada yang membuat meme wajah Gibran dalam boneka wayang, lengkap dengan tulisan, "Wayang mainan istana." Dunia maya tidak memberi ruang untuk bernapas. Para buzzer dan influencer yang biasanya netral pun mulai memihak. Di YouTube, para konten kreator politik mengangkat tema Gibran dan dinasti kekuasaan. Inikah akhir dari akal sehat? Gibran, produk neopotisme atau harapan masa depan? Judul-judul ini memenuhi timelin masyarakat yang haus hiburan sekaligus kebenaran. Dalam satu malam, Gibran menjadi sasaran utama dari berbagai lapisan masyarakat, dari intelektual kampus hingga tukang ojek online yang mendengarkan debat di sela menunggu orderan. Narasi lawan berkembang jauh melampaui forum debat semalam. Yang lebih menyakitkan adalah serangan dari orang-orang yang dulu pernah memujinya. Mereka yang dahulu melihat Gibran sebagai angin segar di politik nasional, kini berubah haluan. Kami salah menilai. Diamnya bukan tenang, tapi kosong, tulis seorang mantan relawan Jokowi yang kini vokal di media sosial. Bahkan beberapa tokoh reformasi ikut menyiram bensin ke api. Inilah akibat membiarkan politik diwariskan. Kita menanam benih bencana, kata seorang tokoh senior yang wawancaranya viral. Gibran bukan lagi hanya diserang sebagai pribadi, namun sebagai simbol kesalahan sejarah. Namun di tengah gempuran itu, Gibran tetap tidak bergeming. Tak satu pun dari akun resmi wakil presiden yang memberikan klarifikasi atau bantahan. Tak ada podcast atau video reaksi darinya. Ia hanya muncul satu kali di acara peresmian Pasar Rakyat di Solo, berbicara singkat soal harga cabai dan kesejahteraan pedagang. Wartawan yang datang menyerbu hanya mendapat satu kalimat, "Saya fokus kerja dulu ya." Banyak yang mencemooh sikap itu sebagai pengecut atau penghindaran. Tapi di balik layar, diamnya menyimpan makna yang jauh lebih dalam dari yang orang bayangkan. Tim media Gibran pun sempat goyah. Mereka mendesak untuk membuat klarifikasi resmi. Mereka ingin merilis video balasan, membongkar latar belakang Sudirman Said, memperlihatkan data tentang program kerja Gibran, dan membuat kampanye pembalik opini. Tapi Gibran hanya menggeleng pelan. Kalau kita main dengan cara mereka, maka kita tak ada bedanya, ucapnya. Ia mengingatkan bahwa dalam dunia politik, keheningan kadang lebih menggetarkan dibanding 1000 kata. Biar publik yang menilai, saya punya waktunya sendiri. Namun serangan itu perlahan mulai membelah publik. Di satu sisi, ada kelompok yang terpengaruh, memantapkan tudingan bahwa Gibran hanyalah hasil dari persekongkolan elit kekuasaan. Tapi di sisi lain, mulai tumbuh suara-suara yang mempertanyakan motif serangan Sudirman. Mengapa harus sekeras itu pada anak muda yang belum 5 tahun berkarya? Tulis seorang akademisi muda. Di kampus-kampus, diskusi mulai berkembang bukan hanya tentang Gibran, tapi tentang keadaban dalam berdemokrasi. Serangan yang awalnya satu arah mulai memunculkan celah keraguan. Di jagat digital, satu video pendek mulai ramai dibagikan, potongan ekspresi Gibran yang tenang saat diserang, diiringi musik instrumental dan teks, "Orang besar tidak membalas dengan kemarahan." Video itu dibuat oleh seorang kreator muda tanpa afiliasi politik, namun dalam waktu 24 jam telah ditonton 3 juta kali. Komentar-komentar di bawahnya dipenuhi empati. "Saya tidak tahu banyak tentang politik, tapi saya tahu siapa yang punya hati," tulis seorang pengguna TikTok. Narasi balasan mulai terbentuk, bukan dari elit politik, tetapi dari rakyat biasa. Di rumah dinasnya, Gibran duduk di balkon sambil memandangi langit malam. Ia tahu badai belum berlalu. Tapi ia tidak takut. Ia tahu, dunia sedang menantangnya, apakah ia akan membalas dengan kemarahan seperti politisi biasa, atau tetap berdiri dengan kepala tegak, menjawab bukan dengan debat, tetapi dengan pengabdian. Ia mencatat satu hal di jurnal kecilnya malam itu, kadang fitnah adalah batu loncatan terbaik, jika kita tahu cara berdiri di atasnya. Malam merambat pelan di rumah dinas wakil presiden yang tampak sunyi, jauh dari hiruk-pikuk dunia luar yang tengah membicarakannya tanpa henti. Di dalam ruang kerjanya yang remang, hanya lampu meja kecil yang menyala, menyinari secarik kertas kosong dan pena yang belum bergerak. Gibran duduk sendirian, tidak bersama staf, tidak juga dengan penasihat politiknya. Ia menatap kertas itu lama,
seolah-olah menunggu kata-kata turun dari langit. Bukan karena ia tidak mampu bicara, tapi karena ia tahu, satu kalimat yang salah bisa jadi bahan bakar serangan baru. Ini bukan lagi sekadar membalas. Ini adalah penentuan arah, akan menjadi bagian dari keributan, atau menjadi suara yang menenangkan badai. Di luar, suara motor dan mobil dari jalan besar masih samar terdengar. Tapi di dalam dirinya, gema kalimat Sudirman Said masih bergema lebih bising. Boneka kekuasaan, titipan elit, simbol dinasti politik. Kata-kata itu menamparnya bukan karena ia merasa benar-benar demikian, tapi karena rakyat mungkin percaya itu. Ia tahu, dalam politik, persepsi bisa lebih mematikan dari kenyataan. Dan justru karena itu, ia tidak akan membalas dengan amarah, tapi dengan sesuatu yang lebih kuat, narasi. Ia ingin menjawab, tapi bukan untuk membungkam Sudirman, melainkan untuk membangkitkan kesadaran bangsa. Ponselnya penuh dengan pesan, dari tokoh-tokoh politik senior, dari keluarga, dari teman lama, bahkan dari jurnalis luar negeri yang ingin mewawancarainya. Tapi tak satu pun dibalas. Gibran tidak sedang mencari panggung. Ia sedang mencari waktu yang tepat. Di meja kerjanya, ia membuka buku harian digital yang selama ini jarang disentuh. Di sana tertulis perjalanan hidupnya, dari masa kecil sebagai anak tukang kayu, remaja yang bekerja diam-diam di dapur restoran keluarga, hingga perjuangannya merintis usaha dari nol sebelum akhirnya masuk ke dunia politik. Ia sadar, cerita hidupnya adalah senjata yang tak bisa dibantah, karena ia sendiri yang menjalaninya. Ia lalu membuka folder foto-foto lama di laptopnya. Gambar-gambar saat ia turun ke kampung-kampung, menyantap makanan rakyat, tidur di rumah warga, bercanda dengan pedagang pasar. Semua itu bukan pencitraan, melainkan kehidupan sehari-harinya yang tak pernah diliput media. Di sana, ia bukan Gibran Rakabuming Raka si anak presiden, tapi Mas Gibran yang membawa bakso untuk anak-anak sekolah, yang membantu pengrajin tempe. Menjual produk ke luar negeri. Dan disinilah ia menemukan kembali dirinya yang sesungguhnya, bukan seperti yang digambarkan oleh opini politik. Satu demi satu kalimat mulai ia tulis, bukan sebagai pernyataan pers, tapi sebagai rangkaian narasi yang ingin ia sampaikan kepada rakyat. Ia menulis tanpa dendam. Ia memilih kata-kata yang menyentuh hati, bukan membakar emosi. Ia tidak menyebut nama lawan, karena yang ia lawan adalah persepsi keliru, bukan pribadi. Ia menulis tentang harapan anak muda, tentang pentingnya memulai politik dari nilai, bukan dari warisan. Tentang bagaimana ia sendiri dulu meragukan dirinya, sebelum akhirnya belajar bahwa menjadi pemimpin bukan tentang garis keturunan, tapi tentang keberanian mengambil tanggung jawab. Tengah malam menjelang, dan ia masih menulis. Seorang staf masuk pelan-pelan membawa teh hangat, lalu pergi tanpa suara. Gibran tak menoleh, matanya masih fokus. Di balik ketenangannya, ada bara api yang kini menyala, bukan untuk membakar, tapi untuk menerangi jalan yang ia pilih. Ia tahu, malam ini ia tidak sedang membuat pernyataan politik. Ia sedang menciptakan sejarah, sejarah tentang bagaimana seorang pemimpin muda menolak membalas luka dengan luka, tapi dengan cahaya yang bisa menyembuhkan. Sebelum tidur, ia mencetak tulisan itu dan menyimpannya dalam map berwarna hitam. Di sampul map itu, ia menulis dengan tangan, untuk disampaikan saat bangsa ini butuh alasan untuk percaya lagi. Ia tidak akan terburu-buru membacanya. Ia menunggu waktu yang paling sunyi, ketika bangsa telah lelah dengan teriakan, dan butuh keteduhan. Karena ia yakin, dalam politik, yang paling didengar bukan yang paling keras suaranya, tapi yang paling jernih hatinya. Dan di luar jendela, bulan menggantung pucat di langit Jakarta. Sebuah pertanda, bahwa malam paling gelap hanya datang sebelum fajar menyingsing. Gibran menatapnya dengan mata yang tak lagi gelisah. Ia telah siap, jawabannya telah lahir, bukan dari reaksi, tetapi dari refleksi. Dan kelak, narasi itu akan menjadi peluru paling tajam dalam perang yang tak membutuhkan darah. Hari itu datang juga, diundang sebagai pembicara utama dalam forum kebangsaan yang digelar di Gedung Merdeka, Bandung, tempat yang syarat sejarah perjuangan dan nilai luhur bangsa. Gibran Rakabuming Raka akhirnya muncul ke panggung publik setelah berhari-hari menjadi sasaran kritik, olok-olok, bahkan penghinaan terbuka. Banyak yang datang dengan harapan akan melihat balasan keras. Wartawan-wartawan besar sudah siaga merekam detik demi detik. Mikrofon sudah disiapkan, kamera diarahkan, dan semua telinga menanti satu hal, apakah Gibran akan membalas Sudirman Said dengan serangan balik yang mengguncang.
Namun saat Gibran naik ke podium, yang terlihat bukan seorang politisi muda yang terluka atau ingin membalas dendam. Ia berdiri dengan pakaian sederhana, batik coklat tua berlengan panjang dan celana kain hitam. Tidak ada pembantu pidato, tidak ada teks panjang. Hanya ia dan mikrofon. Sorot matanya tenang, suaranya tidak tinggi, bahkan cenderung lembut, nyaris seperti pembacaan puisi. Tapi justru dalam kelembutan itulah hadir kekuatan yang tidak bisa dihentikan. Ia tidak menyebut satu pun nama. Tidak Sudirman, tidak lawan-lawan politiknya. Yang ia bicarakan adalah cermin. Bangsa ini, ujarnya, tidak kekurangan orang pintar, tidak kekurangan tokoh senior. Tapi yang mulai langka adalah adab. Ruangan mendadak senyap. Para hadirin saling menatap, tak percaya bahwa kata-kata itu begitu sederhana, tapi mengandung daya ledak luar biasa. Kita terlalu mudah mencela, terlalu cepat menuduh, terlalu bernafsu untuk mencabut akar-akar harapan yang baru saja tumbuh, lanjutnya. Ia tidak membela dirinya, ia tidak menceritakan prestasi atau memamerkan gelar. Yang ia tawarkan hanyalah refleksi tentang bangsa yang kehilangan cara untuk berbicara dengan hati. Kalau saya disebut boneka, katanya dengan senyum tipis, mungkin itu karena saya diam. Tapi ingat, diam bukan tanda tak bernyawa. Diam bisa jadi ruang untuk berpikir, untuk merenung, untuk tidak ikut menabur kebencian. Seketika suasana ruangan berubah. Para tokoh senior yang awalnya mencibirnya kini mulai tertunduk. Gibran tidak sedang melawan Sudirman. Ia sedang menunjukkan kepada seluruh bangsa bahwa ia berbeda. Bahwa ia memilih jalur yang tak populer, membalas dengan adab, bukan amarah. Ia lalu bercerita tentang ayahnya, bukan sebagai presiden, tapi sebagai sosok yang dulu mengajarkan bahwa membalas hinaan dengan senyuman adalah kemenangan sejati. Ia bicara tentang rakyat kecil yang tak peduli siapa yang memimpin, asal mereka bisa makan, sekolah, dan hidup damai. Mereka tidak peduli saya anak siapa. Mereka hanya ingin saya bekerja. Dan saya akan bekerja, dengan kepala dingin dan hati yang tidak dendam, katanya. Kalimat itu, walau disampaikan tanpa emosi tinggi, justru mengguncang lebih keras dari orasi politik manapun. Tepuk tangan pertama tidak langsung terdengar. Tapi beberapa detik kemudian, suara itu pecah. Bukan tepuk tangan sopan, melainkan tepuk tangan panjang, dalam, dan tulus. Beberapa hadirin bahkan berdiri. Mata beberapa tokoh senior terlihat berkaca-kaca. Gibran turun dari podium tanpa senyum kemenangan. Ia tidak butuh itu. Yang ia bawa hanyalah kesunyian yang berbicara lebih lantang daripada teriakan, pesan bahwa keadaban belum mati, dan politik tidak harus selalu kotor. Di luar gedung, media sosial langsung meledak. Tapi kali ini bukan karena hinaan. Potongan pidato Gibran dibagikan jutaan kali. Ia tidak membalas. Ia menyadarkan, anak muda ini bukan boneka. Ia adalah cermin. Judul-judul itu menghiasi halaman utama media online. Yang dulunya menyerang, kini diam. Yang dulunya mencemooh, mulai menyesal. Dan tanpa perlu menyebut satu nama pun, Gibran telah membuat satu bangsa menoleh, bukan pada dirinya, tapi pada nurani mereka sendiri. Malam itu, Gibran duduk bersama tim kecilnya. Mereka memuji pidatonya, menawarkan konferensi perslanjutan, kampanye pencitraan, bahkan wacana pembentukan poros muda baru. Tapi Gibran hanya menggeleng. Saya sudah bicara, biarkan kata-kata itu hidup sendiri. Ia lalu berjalan ke taman belakang, menatap langit gelap tanpa bintang. Dalam hatinya ia tahu, ia baru saja membalikkan serangan paling brutal dalam karir politiknya, bukan dengan senjata, tapi dengan cermin yang membuat semua lawan melihat diri mereka sendiri. Pidato Gibran yang mengguncang forum kebangsaan belum juga reda gaungnya, bahkan hingga ke dalam dinding-dinding istana yang selama ini seolah kokoh dari pengaruh publik. Di ruang rapat terbatas yang dijaga ketat, beberapa petinggi negara duduk dalam keheningan. Presiden Jokowi, yang wajahnya biasanya tenang dan penuh strategi, kali ini memandangi layar televisi yang memutar ulang momen ketika anaknya, Gibran, berdiri sendiri di podium dan menyulut perenungan nasional tanpa menyebut satu nama pun. Tak ada kebanggaan yang diucapkan, hanya napas panjang yang menggantung di udara. Ia tahu, anaknya kini bukan lagi putra presiden, tapi pemimpin dengan kekuatan sendiri. Di kantor pusat partai politik, ruang elit pun berubah menjadi ruang evaluasi. Beberapa petinggi yang sebelumnya meragukan kemampuan Gibran kini saling melirik tanpa kata. Ketua umum salah satu partai koalisi bahkan memanggil sekretaris jenderalnya secara pribadi. Kita terlalu meremehkannya,
bisiknya pelan. Ia bukan politisi muda yang bisa kita arahkan sesuka hati. Dia sudah melepaskan tali itu. Tak satu pun dari mereka menyangka bahwa dalam diam, Gibran telah menyiapkan langkah besar, bukan hanya sebagai wakil presiden, tapi sebagai suara baru dalam peta kekuasaan. Sementara itu, para kader muda dari berbagai partai mulai gelisah. Grup-grup diskusi internal mereka penuh dengan potongan pidato Gibran, dikomentari dengan penuh rasa kagum dan harapan. Ini politik yang kami tunggu, tulis salah satu kader muda dari partai oposisi. Bukan teriakan kosong, tapi kejujuran dan keteduhan. Bahkan sebagian simpatisan dari partai yang dulunya berseberangan kini membuka mata, Gibran bukan lawan politik, ia bisa jadi jalan keluar dari stagnasi elitisme yang membosankan. Ia adalah pergeseran zaman yang sedang mengetuk pintu perubahan. Namun, tidak semua pihak merasa nyaman. Di kubu oposisi, suasana memanas. Pidato Gibran yang lembut namun menusuk dianggap terlalu licik, terlalu efektif dalam membalikkan opini publik. Sudirman Said sendiri dikabarkan marah dalam diam. Ia tidak menyangka bahwa balasan Gibran yang tak langsung justru lebih mematikan daripada debat terbuka. Anak itu memutar cermin ke wajah kita, katanya pada lingkaran kecilnya. Beberapa rekan dekatnya mulai menjaga jarak, merasa narasi mereka telah dipatahkan bukan dengan bantahan, tapi dengan empati dan keanggunan yang sulit dilawan. Di dalam lingkungan istana, beberapa staf presiden mulai membicarakan kemungkinan Gibran sebagai calon pemimpin di masa depan yang lebih besar. Bukan lagi hanya sebagai wakil, tapi sebagai figur sentral. Mereka mulai mempersiapkan wacana baru, dengan bahasa halus yang mengindikasikan bahwa sosok muda itu telah menanamkan pengaruh yang lebih luas dari yang pernah dibayangkan. Bahkan mereka yang semula mendukung Gibran hanya karena loyalitas keluarga, kini mulai melihatnya dengan hormat baru. Ia telah membuktikan bahwa ia bisa berdiri sendiri, bahkan saat dilanda badai. Media-media internasional pun tak tinggal diam. CNN Indonesia, BBC, hingga Al Jazeera mengangkat topik tentang The Silent Storm of Indonesian Politics. Mereka menyoroti bagaimana Gibran mengubah wajah perlawanan politik melalui gaya baru yang disebut sebagai counter narrative of grace, balasan yang bukan dengan senjata, melainkan nilai. Di dunia yang lelah dengan suara gaduh dan pemimpin populis yang suka meledak-ledak, kemunculan pemimpin muda yang berbicara dengan adab menjadi anomali yang menyegarkan. Dunia mencatatnya. Dan Indonesia diam-diam bangga. Sore itu, Gibran menerima laporan lengkap tentang respons atas pidatonya. Tapi ia tidak membaca semuanya. Ia hanya memandang jendela kaca, memerhatikan daun-daun yang bergoyang diterpa angin Jakarta. Seorang staf muda bertanya dengan ragu, apakah kita akan memanfaatkan momen ini, Pak? Gibran hanya tersenyum dan menjawab, saya tidak bermain momen. Saya membangun kepercayaan. Kata-kata itu, walau pelan, menjadi petir yang menyadarkan staf tersebut. Ia sadar, yang sedang dibangun Gibran bukanlah sekadar karir politik, tapi kredibilitas sejarah. Di malam hari, suasana rumah dinas kembali senyap. Tapi di dalam hati para petinggi bangsa, getaran itu belum berhenti. Gibran, yang dulu dianggap sekadar bayangan dari nama besar ayahnya, kini telah menjadi cahaya yang berdiri sendiri. Ia bukan hanya bertahan dari serangan, ia mengubah serangan itu menjadi tangga. Tangga menuju panggung yang lebih tinggi. Dan tanpa disadari oleh para lawannya, Gibran telah mulai mendaki, langkah demi langkah, menuju takdir yang tak lagi bisa dihentikan. Beberapa hari setelah Forum Kebangsaan yang mengubah arus politik nasional, Sudirman Said kembali muncul ke publik, kali ini dalam sebuah forum akademik di universitas ternama. Wajahnya tegang, sorot matanya tajam seperti biasa, tapi kali ini terasa ada beban berat yang tak bisa ia sembunyikan. Ia memulai pidatonya dengan bahasa yang lebih terukur, tak lagi meledak-ledak seperti sebelumnya. Saya tidak menyesal telah berbicara. Tapi saya menyesal karena bangsa ini lebih suka diam yang dibungkus rapi ketimbang kebenaran yang ditelanjangi, ujarnya lantang. Tepuk tangan terdengar, tapi tidak seperti dulu. Ada yang kosong dalam suara yang menyambutnya, seolah gaungnya tak lagi menggema sejauh sebelumnya. Ia mencoba menyusun kembali narasi yang pernah mengguncang. Kali ini, ia menampilkan data, laporan, rekam jejak dinasti politik, dan rekonstruksi relasi kekuasaan yang dibangun sejak era Jokowi. Ia menyebut nama-nama besar dan persekongkolan elit yang menurutnya membentuk panggung politik seperti sandiwara. Namun, semakin ia bicara, semakin terasa bahwa publik sudah berada di tempat lain.
Ia seperti penyair yang membaca puisi lama di tengah penonton yang telah pindah selera. Kata-katanya tajam, tapi kehilangan momentum. Kebenarannya mungkin masih valid, tapi suaranya sudah tidak relevan. Tak hanya itu, serangan balik yang ia lancarkan kini justru terlihat sebagai usaha melawan bayangan sendiri. Kita tidak boleh terjebak pada retorika yang manis tapi kosong, katanya, jelas menyindir Gibran. Tapi penonton tahu, dan publik tahu, bahwa yang ia lawan bukan lagi Gibran, melainkan citra Gibran yang telah menjelma menjadi representasi keteduhan dan harapan. Sudirman terlihat gelisah di tengah pidatonya, tangannya mulai menggenggam mikrofon lebih erat. Ia mulai menyadari, retorikanya tak lagi berdampak seperti dulu. Ruang sudah berubah, dan waktu telah bergerak tanpa menunggunya. Media pun tak lagi memburunya seperti sebelumnya. Headline yang dulu penuh seruan, Sudirman bongkar dinasti kekuasaan. Kini berganti menjadi, Sudirman kembali, tapi publik sudah punya jawaban. Bahkan beberapa media besar menganggap pidatonya hanya sebagai pengulangan tanpa bobot baru. Di dunia maya, netizen tidak menggubrisnya dengan antusiasme seperti dulu. Beberapa bahkan membuat parodi video dengan subtitle lucu, menyandingkan pidatonya dengan potongan pidato Gibran yang menyejukkan. Serangan Sudirman menjadi bayang-bayang dari kejayaannya sendiri. Ia kalah bukan karena tak benar, tapi karena tak bijak dalam membaca arah angin. Beberapa kolega politik yang dulunya berdiri di belakangnya kini mulai menarik dukungan. Dia sudah lewat momen, kata salah satu pengamat politik di televisi nasional. Ketika seseorang menyerang terlalu keras, dan lawannya membalas dengan kelembutan, yang tampak kejam bukanlah serangan itu, melainkan niatnya. Dan benar saja, masyarakat mulai mempertanyakan motif Sudirman, benarkah demi demokrasi? Atau sekadar ambisi pribadi yang terbungkus idealisme? Di tengah kegagalan membalikkan opini, Sudirman akhirnya diwawancarai oleh salah satu media besar. Ia terlihat lebih tenang, namun ada getir dalam senyumnya. Ketika ditanya apakah ia menyesal telah menyerang Gibran, ia menjawab, "Saya tidak menyesal bicara. Tapi saya salah waktu." Jawaban itu menjadi headline keesokan harinya. Publik mulai melihat sisi lain dari sang kritikus, bukan ketegasan, tapi keletihan. Ia bukan lagi singa podium, melainkan tokoh yang terperangkap dalam irama lama, saat dunia sudah menari dengan nada yang baru. Dan di satu sore yang lengang, Sudirman duduk sendirian di beranda rumahnya, menatap langit yang mulai kelabu. Ia bukan kalah karena argumennya salah. Ia kalah karena tidak melihat bahwa kekuatan baru bukan selalu datang dari teriakan, tapi dari ketenangan yang bersuara. Ia menyesap kopi pahitnya, dan dalam hati mengakui sesuatu yang tak pernah ia ucapkan, bahwa anak muda yang ia anggap boneka ternyata mampu mengajarkan bangsa cara membalas tanpa menghancurkan, dan melawan tanpa membenci. Di tempat lain, Gibran mendengar pidato balasan itu, tapi hanya mengangkat alis dan tersenyum samar. Ia tidak memberikan tanggapan, ia tidak perlu, karena saat lawan memilih untuk kembali bicara, dan dunia memilih untuk tak lagi mendengar, maka kemenangan sejati sudah berpindah tangan. Ia tidak sedang mencari pengakuan. Ia hanya membiarkan waktu yang berbicara. Dan waktu, seperti sejarah, selalu memihak pada mereka yang mengerti kapan harus diam dan kapan harus menyentuh hati bangsa. Hari-hari berlalu, namun pidato Gibran masih hidup di benak rakyat. Ia tak lagi menjadi topik panas karena kontroversi, melainkan karena pesonanya yang tumbuh dalam diam. Di televisi, para pengamat politik mulai membahas bukan lagi apakah Gibran layak berada di panggung kekuasaan, tapi bagaimana narasinya menjadi pembeda di tengah keriuhan demokrasi yang semakin bising. Gibran tidak berpolitik seperti yang lain, ujar salah satu pengamat senior dalam sebuah talk show malam hari. Ia membentuk narasi, bukan sekadar pencitraan. Dan itu yang paling berbahaya, karena narasi tidak bisa dihancurkan oleh hujatan, hanya bisa dilawan dengan narasi yang lebih kuat. Di tengah iklim politik yang dipenuhi serangan, fitnah, dan kampanye hitam, munculnya sosok Gibran yang tenang tapi menusuk seolah menjadi oase. Bukan karena ia sempurna, tapi karena ia tahu betul bahwa masyarakat tidak lagi haus janji, tapi kejujuran. Ia membalikkan arus politik dengan satu hal sederhana, ketulusan. Dan yang paling mengejutkan, narasi ini bukan dibentuk oleh tim media atau strategi politikus senior, melainkan lahir dari jati diri yang sejak awal tidak pernah berubah. Ia adalah anak seorang tukang kayu, dan ia membawa kesederhanaan itu ke istana. Narasi Gibran mulai hidup sendiri di tengah rakyat. Di warung kopi,
para tukang becak menyebutnya, anak muda yang sopan tapi tajam. Di kampus-kampus, mahasiswa mulai menjadikan pidatonya sebagai bahan kajian diskusi filsafat kepemimpinan. Bahkan di pesantren, beberapa kiai muda memutar ulang videonya dan berkata, "Lihatlah, ini adab yang lahir dari rumah, bukan dari panggung." Gibran menjadi simbol bukan karena kekuasaan, tapi karena sikap. Dan dalam politik, simbol jauh lebih kuat dari sekadar jabatan. Sementara itu, para politisi senior mulai menyadari bahwa politik tidak lagi bisa digerakkan hanya oleh uang dan mesin partai. Mereka mulai melihat bagaimana video pendek pidato Gibran yang dibagikan di TikTok dengan musik latar lembut mampu menjangkau jutaan anak muda dalam semalam. "Ini bukan sekadar konten," ujar seorang pakar komunikasi politik. "Ini transformasi citra diri menjadi kekuatan politik." Dan Gibran melakukannya tanpa berteriak. Di era digital, citra bisa dibentuk oleh 1 detik ekspresi. Dan dalam dunia itu, Gibran menang mutlak. Pihak lawan mulai mencoba meniru. Beberapa politisi muda mulai berbicara dengan intonasi lembut, menahan emosi, bahkan meniru diksi yang digunakan Gibran. Tapi rakyat tahu mana yang asli dan mana yang dibuat-buat. Yang satu bicara dari hati, yang lain dari skrip, komentar seorang netizen dengan jeli. Gibran tak memonopoli adab, tapi ia sudah lebih dulu mengukirnya dalam persepsi publik. Ia menciptakan standar baru yang tak bisa ditiru hanya dengan gaya, tapi harus dimulai dari niat. Pakar-pakar strategi mulai panik. Mereka biasa bermain dalam wilayah opini dan popularitas, tapi kini dihadapkan pada kekuatan narasi yang tak bisa dibayar. Citra Gibran tumbuh karena ketulusan yang langka, dan itu tak bisa diproduksi massal. Beberapa tim kampanye lawan mulai menyarankan pendekatan baru, namun mereka semua menghadapi kenyataan pahit, masyarakat sudah lelah dengan aktor. Mereka ingin pemimpin, bukan pemeran. Dan dalam diam, Gibran telah menunjukkan dirinya bukan sedang bermain peran. Sementara itu, Gibran sendiri tidak bicara banyak soal pergeseran ini. Dalam satu wawancara eksklusif, ia hanya menjawab singkat saat ditanya soal efek pidatonya. "Saya hanya ingin menyampaikan apa yang saya yakini. Kalau itu berpengaruh, itu bonus. Kalau tidak, saya tetap tidur nyenyak." Kalimat itu, sederhana tapi dalam. Ia tidak memaksakan dirinya untuk diakui. Tapi justru karena itu, publik mempercayainya. Karena dalam dunia yang penuh sandiwara, kejujuran adalah satu-satunya panggung yang tidak pernah runtuh. Tak ada yang menyangka bahwa badai pujian pertama justru datang dari mereka yang dulu keras menolak Gibran. Salah satunya adalah Gus Umar, tokoh muda Nahdlatul Ulama yang dulu vokal menyebut Gibran sebagai anak emas kekuasaan. Dalam sebuah diskusi live di kanal YouTube yang biasa menyindir pemerintahan, Gus Umar tiba-tiba berkata pelan namun menggetarkan, "Saya mungkin tidak sepakat dengan jalurnya. Tapi anak ini, dia punya ruh yang tidak dibeli dari sekolah politik manapun." Ucapan itu sontak membungkam ruang obrolan. Kata-kata seorang tokoh yang selama ini menjadi oposisi keras, kini menjadi benih perubahan persepsi di kalangan santri dan masyarakat akar rumput. Tak berhenti di sana, sejumlah aktivis 98 yang dulu mengibarkan bendera anti-dinasti ikut angkat bicara. Bukan dalam bentuk pengakuan kekalahan, tetapi dalam bentuk pengakuan moral. "Gibran bukan ancaman demokrasi," ujar seorang eksponen reformasi dalam artikel Opini Nasional. Ia justru pengingat bahwa demokrasi bisa melahirkan pemimpin dengan etika, bukan hanya ambisi. Artikel itu dibaca jutaan kali, dibagikan ulang di platform digital, dan mengubah nada perdebatan publik, bukan lagi soal siapa Gibran, tapi bagaimana ia bersikap ketika dihantam dari segala penjuru. Yang lebih mengejutkan adalah datangnya simpati dari para buruh dan petani, kelompok yang selama ini merasa jauh dari elit politik. Dalam rapat akbar Serikat Pekerja di Karawang, Ketua Konfederasi Buruh menyinggung nama Gibran. "Anak muda itu, dia tidak sombong. Waktu kami demo di Solo, dia keluar sendiri, tidak pakai pengawal, hanya bawa air mineral. Dia duduk di tikar dan dengarkan. Itu yang kami butuh, pemimpin yang duduk, bukan memerintah dari podium." Riuh tepuk tangan terdengar. Dalam hitungan jam, pidato itu viral. Dan dari sana, lahirlah gelombang baru, rakyat kecil mulai ikut menyebut nama Gibran dengan harapan, bukan sinisme. Dari pedalaman Sumatera hingga pesisir Sulawesi, masyarakat mulai bicara. Di pasar-pasar, di masjid, di terminal, bahkan di grup-grup WhatsApp keluarga, cerita tentang Gibran menyebar bagai aliran air. Bukan karena kampanye,
tapi karena rasa ingin memiliki seorang pemimpin yang tidak pura-pura. Seorang guru honorer di Lombok menulis di Facebook, "Saya tidak kenal Gibran, tapi saya lihat cara dia menanggapi hinaan itu, seperti orang yang diajari untuk tidak membenci. Kalau dia bisa ajarkan itu ke rakyat, saya siap mendukungnya." Sementara itu, para pemimpin muda lintas partai mulai bergerak. Beberapa bahkan mengirim pesan pribadi ke Gibran, menawarkan kerjasama lintas ideologi. Mereka tak lagi melihat garis partai sebagai tembok, melainkan jembatan. "Kami ingin belajar caramu merespons kritik," tulis seorang kader muda partai oposisi. "Mungkin kita beda warna, tapi bangsa ini butuh lebih banyak yang seperti kamu." Gibran membalas singkat, "Selama tujuannya untuk rakyat, saya tidak melihat warna." Percakapan itu bocor ke publik dan menimbulkan gelombang simpati yang lebih besar. Yang paling dramatis terjadi di Jakarta, saat sekelompok mahasiswa dari berbagai universitas mengadakan aksi damai bertajuk Narasi Bersuara, Amarah Bisu. Mereka tak membawa poster serangan. Mereka membawa kutipan dari pidato Gibran, dan duduk diam berjam-jam di pelataran Monas. Aksi itu sunyi, tapi menggema ke seluruh penjuru negeri. Media internasional menyebutnya sebagai "The Silent Demonstration for Decency", demonstrasi diam untuk keadaban. Di tengah dunia yang ramai oleh teriakan, Indonesia memilih untuk bersuara lewat diam. Dan nama Gibran ada di jantung aksi itu. Di istana, Presiden Jokowi memandangi layar televisi yang menayangkan aksi mahasiswa itu. Ia duduk diam, tak berkata sepatah kata pun. Di tangannya, sebuah pesan dari Gibran, "Pak, saya tak ingin diwarisi, saya ingin dipercaya." Mata Jokowi memerah. Ia tahu, warisan politiknya tidak sekadar diteruskan. Anak itu telah mengubah bentuknya, dari kekuasaan menjadi kepercayaan, dari warisan menjadi kehendak rakyat. Dan sebagai ayah, ia tahu, saat anaknya tidak lagi berlindung di bawah bayang-bayang, saat itulah ia telah menjadi pemimpin. Gibran, yang sore itu hanya duduk di taman belakang rumah dinas, membuka buku harian kecilnya dan menulis. Dukungan terbaik bukan yang diumumkan, tapi yang datang diam-diam dari hati yang paham. Ia tahu, dukungan bukan akhir. Tapi ia juga tahu, jika hati rakyat sudah bergerak, maka sejarah pun akan mengikutinya. Hari itu langit Jakarta tampak mendung, seolah menandakan bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Gedung MPR dipenuhi undangan dari berbagai penjuru, tokoh partai, akademisi, ulama, perwakilan rakyat, dan jurnalis dari dalam maupun luar negeri. Agenda sidang istimewa kali ini bukan sembarangan, ada wacana evaluasi terhadap kepemimpinan nasional, yang diselubungi desas-desus manuver-manuver politik kotor yang mencoba menyingkirkan Gibran secara konstitusional. Banyak yang tak berani mengakuinya secara terang-terangan, tapi udara di gedung itu sudah bau pengkhianatan. Dan di tengah semua itu, Gibran berjalan masuk dengan langkah tenang, mengenakan setelan abu-abu sederhana dan senyum yang tak pernah meninggalkan wajahnya. Beberapa politikus senior menunduk saat Gibran melewati mereka. Bukan karena hormat, melainkan karena gentar pada narasi yang telah ia bangun. Mereka tahu, anak muda ini bukan lagi simbol boneka kekuasaan. Ia adalah sosok yang mereka takutkan diam-diam, bukan karena kekuatan politik, tapi karena kekuatan batin. Ketika nama Gibran disebut dalam daftar pembicara, ruangan mendadak senyap. Tak satu pun berani menatap langsung ke panggung. Para elit yang dulu merasa berada di atas, kini duduk dalam kecemasan tak kasat mata. Gibran berdiri di podium, suaranya tidak keras, tapi tajam dan merasuk. Ia tidak membela diri, tidak menyerang, ia hanya bicara tentang rakyat, tentang anak-anak di pedalaman yang sekolahnya rubuh, tentang para petani yang ditipu tengkulak, tentang buruh yang tak pernah tahu apa itu jaminan pensiun. Ia tidak bicara sebagai wakil presiden. Ia bicara sebagai seorang warga yang muak dengan elit yang saling menjatuhkan, tapi lupa siapa yang mereka wakili. Kata-katanya menamparkan, bukan karena marah, tapi karena jujur. "Apa artinya kursi ini?" katanya sambil menunjuk singgasananya, "jika kita duduk di atasnya dengan kaki menginjak kepala rakyat." Ruangan yang semula dingin seolah terbakar oleh kalimat itu. Beberapa mata mulai berkaca-kaca. Sebagian menunduk dalam diam, bahkan mereka yang sebelumnya menginginkan lengsernya Gibran, mendadak merasa jengah dengan diri sendiri. Ia tidak bicara untuk mempertahankan posisi. Ia bicara untuk mengingatkan, bahwa kekuasaan bukan tempat tinggal, tapi tempat pelayanan. Puncak pertaruhan datang ketika salah satu anggota dewan dengan nada tinggi bertanya,
apakah Anda siap jika hari ini kami mencabut kepercayaan kepada Anda? Gibran menatapnya lurus, tidak gentar. Ia menjawab pelan tapi jelas, kalau saya harus pergi karena menjaga adab, maka biarlah itu menjadi warisan saya. Tapi kalau saya dipertahankan karena takut pada kejujuran, maka bangsa ini sedang sakit. Seluruh ruangan terdiam. Kalimat itu seperti ledakan tanpa suara, yang menghancurkan keangkuhan satu persatu. Di luar gedung, ribuan rakyat berkumpul dalam aksi damai. Tak ada teriakan, hanya doa dan nyanyian. Beberapa bahkan membentangkan spanduk bertuliskan, jika adab dilengsarkan, kami yang akan berdiri. Aksi itu bukan hasil mobilisasi politik. Itu murni kesadaran yang lahir dari hati rakyat. Mereka tidak mendukung karena uang, tapi karena keyakinan. Dan itu yang paling ditakuti elit politik, kepercayaan yang tak bisa dibeli. Ketika pemungutan suara dilakukan di dalam sidang, atmosfer begitu menegangkan. Tapi hasilnya mengejutkan semua pihak. Mayoritas memilih mempertahankan Gibran, bukan karena takut, bukan karena strategi politik, tapi karena malu. Mereka sadar, jika hari itu mereka menyingkirkan Gibran, maka bukan Gibran yang kalah, mereka sendirilah yang akan dikutuk sejarah. Dan pada momen itu, politik Indonesia berubah untuk selamanya. Bukan oleh revolusi berdarah, tapi oleh ketulusan seorang anak muda yang tak pernah berniat melawan, hanya ingin melayani. Di penghujung hari, Gibran kembali ke rumah dinasnya. Ia tidak merayakan, ia tidak mengadakan konferensi pers. Ia hanya duduk di balkon, ditemani secangkir kopi dan suara azan maghrib yang sayup. Di tangannya, secarik kertas yang ia tulis malam sebelumnya, jika hari ini aku dijatuhkan, biarlah itu jadi pelajaran. Tapi jika aku dipertahankan, maka biarlah itu jadi peringatan. Ia tahu, pertarungan belum usai. Tapi hari itu, ia menang, bukan karena kursi, tapi karena hati rakyat berdiri di belakangnya. Waktu terus berjalan, dan badai politik yang pernah mengancam runtuhnya nama Gibran Rakabuming Raka perlahan berubah menjadi legenda dalam ingatan kolektif rakyat. Banyak yang awalnya meragukan, bahkan mencemooh, tapi kini mereka hanya bisa terdiam saat melihat bagaimana narasi yang dibangun dengan kejujuran dan ketenangan telah menumbangkan badai. Gibran tidak pernah menyebut dirinya sebagai penyelamat bangsa, tapi rakyat yang menyebutnya demikian, bukan karena ia sempurna, tapi karena ia manusiawi dan tidak pernah berdiri di atas kebohongan. Di berbagai sudut negeri, mural wajah Gibran muncul di tembok-tembok desa dan gang sempit kota. Bukan hasil perintah, bukan strategi kampanye, melainkan inisiatif seniman jalanan yang tersentuh oleh caranya melawan dengan adab. Anak-anak muda mulai menyebutnya sebagai simbol politik baru, politik yang tidak mendongak pada kekuasaan, tapi menunduk pada nurani. Buku-buku tentang pidatonya diterbitkan, dikaji di universitas, bahkan menjadi referensi dalam kurikulum etika kepemimpinan di beberapa sekolah tinggi pemerintahan. Perlahan, Gibran tak hanya menjadi pemimpin, tapi warisan hidup dari kejujuran yang pernah berdiri di atas panggung kekuasaan. Ia tidak membangun dinasti, ia membangun kepercayaan, dan itu yang membuat para politisi yang dulu bermain strategi kini merasa gamang. Mereka sadar, kekuasaan yang lahir dari siasat akan mati bersama siasat itu. Tapi kepercayaan yang tumbuh dari ketulusan akan hidup lebih lama dari masa jabatan manapun. Gibran menolak diarak, ia menolak dibangunkan tugu. Tapi rakyat tetap membangunnya, bukan dari batu, tapi dari cerita. Cerita yang dibisikkan dari mulut ke mulut, tentang seorang anak muda yang dihina, difitnah, tapi tidak pernah kehilangan arah. Pada akhir masa jabatannya, Gibran mengajukan satu hal sederhana kepada parlemen, sebuah RUU Etika Kepemimpinan Nasional. Bukan untuk dirinya, tapi untuk generasi setelahnya. Isinya bukan sekadar aturan, tapi panduan moral, bagaimana bicara, bagaimana bersikap, dan bagaimana memimpin tanpa kehilangan hati nurani. Banyak yang menertawakannya pada awalnya, menganggap itu tak akan lolos. Tapi yang tak mereka duga, rakyat bergerak. Petisi dukungan ditandatangani jutaan orang hanya dalam seminggu. Dan ketika undang-undang itu disahkan, air mata Gibran jatuh diam-diam di ruang sidang. Ia tidak bicara, ia hanya tersenyum karena ia tahu, itu warisan yang tak akan bisa digugat siapapun. Setelah tak lagi menjabat, Gibran tak memilih hidup di Menara Gading atau pulau pribadi. Ia kembali ke Solo, membuka pusat pelatihan kepemudaan dan etika politik. Di sana, ia tidak bicara di podium tinggi. Ia duduk di tikar,
mengajar anak-anak muda yang dulu pernah putus asa dengan dunia politik. Ia menunjukkan bahwa politik bukan tempat kotor, jika hati yang memasukinya bersih. Ia tak mencari panggung baru, karena dalam hatinya, panggung terbaik adalah hati rakyat yang telah ia sentuh. Suatu malam, dalam sebuah wawancara dokumenter internasional, Gibran ditanya, apa warisan terbesar yang Anda tinggalkan untuk bangsa ini? Ia diam sejenak, lalu menjawab pelan, saya tidak meninggalkan warisan. Saya hanya berusaha tidak menyakiti sejarah. Jawaban itu menyentuh dunia, bukan karena bombastis, tapi karena jujur. Dalam dunia yang dipenuhi slogan dan ambisi, Gibran memilih satu hal yang langka, diam yang bermakna, kerja yang tak berbunyi, dan cinta pada negeri yang tak meminta balas. Dan di tengah malam yang hening, ketika kota telah tidur, seorang anak kecil menulis di buku catatannya setelah menonton kisah Gibran, aku ingin jadi pemimpin. Bukan yang paling hebat, tapi yang paling jujur. Itu adalah warisan Gibran yang sebenarnya. Bukan bangunan, bukan patung, bukan nama di buku sejarah. Tapi keinginan di hati anak-anak negeri, untuk menjadi pemimpin yang tidak perlu disanjung, cukup dipercaya. Di tengah derasnya hujatan dan fitnah, seorang pemimpin sejati tak membalas dengan amarah, tapi dengan ketenangan, adab, dan kerja nyata. Itulah kekuatan yang tak bisa digulingkan oleh kata-kata, karena ia hidup di hati rakyat. Kalau kamu percaya bahwa politik bisa berubah, bukan dengan kekuasaan, tapi dengan kejujuran. Kalau kamu yakin bahwa pemimpin muda bisa memberi harapan baru untuk negeri ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk terus mengikuti kisah-kisah inspiratif yang membuka mata dan menggugah hati. Aktifkan juga loncengnya, supaya kamu nggak ketinggalan narasi-narasi yang bisa mengubah cara pandang kita tentang kekuasaan dan kebenaran. Sampai jumpa di video berikutnya. Karena dari kata, bisa lahir perubahan. Dan dari hati yang bersih, bisa lahir pemimpin sejati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.